Realme 10 Pro Plus 5G ini udah di launching sekitar 2 bulan lalu. Saya sengaja baru bikin reviewnya sekarang. Soalnya ini kan HP pertama yang launching di tahun ini. Terus harganya tuh naik lumayan jauh dibanding seri sebelumnya. Nah, saya sengaja tungguin HP-HP dari brand lain launching dulu buat narik kesimpulan apakah harga HP ini sebetulnya pantas naik atau enggak. Oke, sebelum saya ke kesimpulannya, saya review secara singkat dulu HP-nya. Secara desain memang ada upgrade dibanding 9 Pro Plus. Walaupun material bodi belakangnya kali ini pakai plastik, tapi tetap kelihatan cakep. Apalagi ditambah desain layar depan yang melengkung. Bezelnya tipis pula, bikin HP ini bener-bener kelihatan kayak HP flagship. Walaupun memang pas digenggam itu, feels-nya belum sepremium HP flagship beneran. Bagian layar selain desainnya, panelnya juga ada upgrade dibanding 9 Pro Plus kemarin. Memang spek layarnya itu udah kayak HP flagship. Udah 10 bit pula. Brightness-nya juga cerah, udah bagus di kelasnya. Paling kalah dikit sama A54 aja. Support HDR10 Plus juga, dan pas nonton konten HDR, dia tuh nggak seredup di 9 Pro Plus. Dan ketolong juga sama fitur video HDR Boost. Jadi lumayan bisa ngimbangin layar A54 pas nonton konten HDR. Kayaknya upgrade yang paling signifikan di situ doang ya, desain dan layarnya. Kalau ngomongin chipset, nggak ada yang beda sama seri sebelumnya. Dimensity 920 sebetulnya udah bagus sih di harganya, apalagi kalau penggunaan basic doang kayak sosmed. Buat diajak main game juga udah mumpuni banget lah. Banyak game juga yang bisa dapat high frame rate, kayak PUBG yang bisa jalan di smooth extreme 60 fps, Mobile Legends juga sama, bisa jalan di 60 fps. Udah enak sebetulnya, cuma masalahnya sekarang ada HP brand lain di harga segini yang menawarkan chipset yang lebih baik. Saya sih berharap Realme bisa kasih chipset Dimensity 1300. Atau Dimensity 7200 juga boleh lah. Yang penting ada upgrade kayak beberapa brand lain. Untuk software, pakai Realme UI terbaru. Ini kan kembaran ColorOS, salah satu UI terbaik Android menurut saya. Dia enteng, tampilannya pun menarik, clean dan nggak berantakan. Yang saya suka di sini ada fitur multi-screen connect yang bisa mirroring HP ke PC Windows kita dan bisa drag and drop file juga. Vibration motornya masih bagus, kayak HP flagship. Sebetulnya nggak cuma vibration-nya doang, dia ada fitur OhaptiX, jadi bisa manfaatin vibration motornya dengan lebih bagus lagi. Masih ada NFC buat isi e-money, speakernya stereo walau nggak ada Dolby Atmos kayak 9 Pro Plus, tapi suaranya sedikit lebih bagus. Baterainya nambah dikit, jadi 5000 mAh. Terus chargernya support SuperVOOC 67W yang udah dikasih di paket penjualan. Ini udah cepet banget di kelasnya. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Untuk setup sih masih sama. 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan. Ada 2 megapiksel makro dan masih ada ultrawide 8 megapiksel. Yang kali ini berubah itu kamera utamanya yang tadinya pakai 50 megapiksel IMX766 jadi pakai 108 megapiksel. Tapi 108 megapikselnya ini bukan buat yang flagship punya ya, kayak di S22 Ultra. Ini buat yang kelas menengah. Kalau IMX766 kan sensor flagship. Sebetulnya buat HP kelas menengah itu kamera utamanya udah bagus, apalagi di kondisi terang. Sekilas masih terlihat mirip sama 9 Pro Plus kemarin. Karakter warnanya juga kurang lebih sama, vivid banget. Kontras dan saturasinya itu tinggi banget. Dynamic range juga lebar, jadi foto backlight masih aman. Walau nggak ada kamera tele, tapi foto digital zoom di 2 kali hingga 5 kali masih cukup tajam menurut saya. Kamera ultrawide-nya lumayan banget lah di kelasnya. Yang penting masih dikasih sama Realme. Ada mode portrait juga dan hasilnya baik. Dan ada mode bokeh flare portrait juga yang bikin efek bokeh makin creamy. Di low light pun sebetulnya masih lumayan bagus, terutama pas di lokasi yang masih ada cahayanya. Cuma kalau udah agak gelap, itu baru deh kelihatan kalau memang belum sebagus kamera 50 megapiksel 9 Pro Plus kemarin. Jadi sebetulnya ya sayang aja Realme beralih dari sensor flagship ke yang 108 megapiksel ini. Padahal banyak brand lain di kelas ini malah pakainya IMX766. Jadi di Realme ini kerasa kayak downgrade gitu. Kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel dan hasilnya ya lumayan lah ya. Di perekaman video masih lumayan bagus buat di kelasnya. Kamera ultrawide bisa hingga Full HD 30 fps, kalau kamera utama bisa hingga 4K 30 fps. Di Full HD ada pilihan 60 fps juga. Terus ada fitur video bokeh dan ada video stabilisasi juga. Kalau mau lebih stabil lagi, bisa pakai fitur Ultra Steady. Jadi kesimpulannya gimana ya? Begini, Realme 10 Pro Plus ini kan harganya naik sekitar 1 hingga 1,5 juta ya, tergantung varian.
Ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kita tuh di sini basically dapat upgrade desain dan layar aja. Di sektor lain kayaknya nggak ada. Malah kamera utamanya agak downgrade. Nah, jadi apakah HP ini harganya pantas naik atau enggak? Oke, kita lihat HP brand lain di kelasnya yang udah pada launching nih. Yang pertama, Oppo Reno 85G. Harganya sama kayak Reno 8Z, tapi dapat upgrade desain dan upgrade kamera. Terus Galaxy A54, harga sama kayak A53, dapat upgrade desain, chipset dan kamera pakai IMX766. Vivo V27, harganya sama juga sama generasi sebelumnya. Dapat upgrade desain kayak HP flagship, upgrade chipset dan upgrade kamera jadi IMX766. Nah, Realme 10 Pro Plus ini memang dapat upgrade desain dan layar, tapi kamera downgrade, terus chipsetnya sama aja, dan harganya tuh naik lumayan jauh. Jadi dengan harga yang setara sama pesaingnya, nggak kerasa kayak image Realme selama ini, yang biasanya punya produk dengan price to performance yang tinggi. Kalau dari beberapa HP yang saya sebut tadi, malah yang punya price to performance yang tinggi itu bukan Realme lagi. Jadi sayang aja harganya naik, tapi kurang sebanding dengan upgrade-nya. Nah, kami jadi penasaran nih, pengen nyobain Vivo V27. Pengen tahu apa beneran bagus atau ada yang dikurang-kurangin? Gimana menurut kalian? Perlu nggak kami beli buat di review?